Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Paris Jananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi yang kedua, di mana yang kemarin kita sudah bahas sampai nomor 16. Nah, pada kali ini kita akan lanjut dari nomor 17. Kita langsung saja di sini untuk nomor 17. Tentukan banyaknya fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang memiliki dua akar berbeda dengan A, B, C itu harus lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 6. Jadi di sini untuk A-nya, anggotanya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya juga bisa sama, yaitu 1 sampai 6, 3, 4, 5, 6. Begitu juga C-nya. C-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini untuk fungsi kuadrat yang memiliki dua akar yang berbeda, itu syaratnya adalah nilai diskriminan harus lebih dari 0, bukan lebih dari sama dengan ya. Kalau sama dengan 0 berarti dia memiliki satu akar saja atau memiliki akar kembar. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini B untuk D itu sendiri B kuadrat min 4 kali A kali C lebih daripada 0. Oke, yang kita mulai dari pertama, kita pisahkan dulu garisnya biar kayaknya ini agak banyak ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, di sini kita mulai dari B sama dengan 1 dulu. Kita mulai B sama dengan 1. Maka di sini 1 kuadrat dikurangi dengan 4AC lebih daripada 0. Nah, sekarang 1 sama lebih dari 4 kali A kali C. Nah, pasangan AC mana yang memenuhi ketika dikalikan dengan 4, hasilnya kurang dari 1. Coba kita lihat di sini. B yang minimum saja 1 dengan 1. A-nya 1, C-nya 1. 4 kali 1 kali 1, maka itu tidak kurang dari 1. Maka di sini tidak ada yang memenuhi. Berarti pasangan AC-nya itu sama dengan himpunan kosong atau tidak ada yang memenuhi. Yang berikutnya untuk B sama dengan 2. B sama dengan 2, maka di sini 2 kuadrat dikurangi dengan 4AC lebih dari 0. Oke. Dan di mana di sini 4AC itu kurang dari 4. Nah, di sini yang memenuhi adalah pasangan AC-nya itu tidak ada juga. Kenapa? Karena ketika A-nya 1, C-nya 1, berarti di sini 4 kurang dari 4. Nah, di sini tidak memenuhi ya. 4 itu seharusnya sama dengan 4. Karena di sini tidak ada sama dengan, maka pasangan AC-nya juga tidak ada yang memenuhi. Nah, seperti itu ya. Sekarang jika B-nya sama dengan 3, maka di sini 3 kuadrat dikurangi dengan 4AC lebih daripada 0. Dan di mana 4AC itu harus kurang dari 9. Atau di sini AC kurang dari 9/4. Atau 9/4 ini kita sederhanakan menjadi 2/1/4 atau 2,25. Nah, sekarang kita tentukan pasangan AC yang mungkin. Oke, di sini AC yang mungkin, yang pertama kalau A-nya 1 berarti C-nya 2. Oke, C-nya juga 1 ya. Memenuhi. Kalau C-nya 1, A-nya 1, C-nya 2 juga memenuhi. Nah, seperti itu ya. Kalau C-nya 1, A-nya 2 memenuhi juga.
Nah, seperti itu ya. A-nya 2, C-nya 1, itu memenuhi juga. Yang selanjutnya, kalau 3 kayak gimana? Kalau 3 sudah tidak memenuhi lagi. Kalau 2,2 tidak memenuhi, karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Oke, jadi ada 3 di sini yang memenuhi. Jadi pasangannya ketika B sama dengan 3, itu pasangannya ada 3. Yang selanjutnya B sama dengan 4. Di sini ada 4 kuadrat dikurangi dengan 4AC lebih daripada 0. Atau 4AC itu kurang dari 16. Atau di sini AC kurang dari 4. Nah, seperti itu. AC-nya kurang dari 4. Apa-apa saja. A-nya 1 berarti C-nya 1 memenuhi. A-nya 1, C-nya 2 memenuhi. A-nya 1, C-nya 3 memenuhi. Nah, seperti itu ya. A-nya 2, C-nya 1 memenuhi. A-nya 2, C-nya 2 tidak memenuhi. A-nya 3, C-nya 1 memenuhi juga. Berarti ada 5 yang memenuhi. Di sini ada 3, di sini ada 5. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita lanjut untuk B sama dengan 5. B sama dengan 5. Nah, di sini 5 kuadrat dikurangi dengan 4AC itu lebih dari 0. Nah, di mana 4AC itu kurang dari 25. Nah, sekarang AC harus kurang dari 25 per 4. Nah, seperti ini ya. Nah, kita peroleh di sini 25 per 4 itu kalau kita ubah ke desimal biasa menjadi 6,25. Nah, seperti itu ya, 6,25. Kira-kira pasangan AC-nya berapa saja? 1 dengan 1. Ketika A-nya 1, C-nya 2 juga memenuhi. 3 memenuhi. 4 juga memenuhi. 5 juga memenuhi. 6 juga memenuhi. Nah, seperti itu ya. Tapi 7 sudah tidak memenuhi. Ketika A-nya 2, 1 memenuhi. 2 memenuhi juga. 3 memenuhi juga. Nah, ketika A-nya 3, C-nya 1 memenuhi, C-nya 2 memenuhi juga. C memenuhi juga. Oke. Jadi ketika 4, A-nya 4, C yang memenuhi cuma 1. Ketika A-nya 5, C yang memenuhi cuma 1. Ketika A-nya 6, C yang memenuhi itu cuma 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 yang memenuhi di sini. Nah, untuk B-nya 6, B-nya sama dengan 6, berarti di sini 6 kuadrat min 4AC itu lebih besar daripada 0. Sehingga 4AC itu lebih kecil daripada 36. AC harusnya lebih kecil daripada 36 per 4. Atau AC harus lebih kecil daripada 9. Nah, kalau AC-nya lebih kecil daripada 9, pasangan AC mana saja yang memenuhi? Kalau A-nya 1, berarti C-nya 1 memenuhi, kali 2 memenuhi, kali 3 memenuhi, kali 4 memenuhi juga, kali 5 memenuhi, 1 kali 6 juga memenuhi. Kalau A-nya 2, kali 1 memenuhi, kali 2 memenuhi, kali 3 juga memenuhi, kali 4 juga memenuhi. Oke, kali 5 sudah tidak memenuhi ya, karena dia lebih dari 9. Sekarang kalau A-nya 3, 1 dia memenuhi, 2 juga dia memenuhi, 3 kali 2 memenuhi, tapi 3 kali 3 dia tidak memenuhi, karena dia akan sama dengan 9 nanti. 4 kali 1 memenuhi, 4 kali 2 memenuhi, tapi 4 kali 3 sudah tidak memenuhi. Untuk yang 5 kali 1 memenuhi, 5 kali 2 sudah tidak memenuhi.
Untuk A-nya 6, cuman satu saja yang memenuhi. Oke, jadi di sini untuk B-nya sama dengan 6, yang memenuhi adalah ada pasangan yang memenuhi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16. Oke, ada 16. Jadi kita jumlahkan semua. Nah, kita jumlahkan banyak fungsi kuadrat. Untuk Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C yang memiliki dua akar berbeda dengan pasangan A, B, dan C lebih dari 1 dan kurang dari 6 atau sama dengan 1 sampai 6, itu adalah kita jumlahkan. Jadi yang pertama itu 0, ketika B-nya 1 itu tidak ada pasangan yang memenuhi. 0 ditambah dengan B-nya 2 juga tidak ada memenuhi. B-nya 3 itu 3. 5 ditambah dengan 14 ditambah dengan 16. Oke. Sehingga di sini 16 tambah 14 itu 30. Hasilnya adalah 38. Jadi banyaknya fungsi kuadrat yang memiliki dua akar berbeda untuk pasangan A, B, C-nya dari 1 sampai 6 itu adalah 38 fungsi kuadrat. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Jika sudah paham, kita lanjut di soal yang berikutnya. Kita akan jawab bersama-sama ya. Tentukan titik potong grafik fungsi linier Y sama dengan 2X plus 5 dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 9. Oke, di sini untuk menentukan titik potong, maka Y sama dengan Y, di mana 2X kuadrat min 4X plus 9 sama dengan 2X plus 5. Nah, pada sisi ini kita akan pindah ruaskan dia ke sebelah sehingga dia menjadi 2x kuadrat min 4x plus 9. 2x dipindahkan menjadi negatif 2x, 5 dipindahkan menjadi negatif 5. Sehingga di sebelahnya sisa 0. Karena kita sudah pindahkan ya. Oke, di sini 2x kuadrat negatif 4x dikurangi 2x itu negatif 6x. 9 dikurang 5 itu sama dengan 4, sama dengan 0. Oke, di sini kita peroleh 2x kuadrat minus 6x tambah 4, yang dimana kedua ruas kita sama-sama bagi 2, sehingga sisa x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Di sini kita faktorkan x min 1 dan x min 2 sama dengan 0. Kita peroleh titik. Yang pertama titik X sama dengan 1 dan X yang kedua adalah 2. Oke, untuk titik yang pertama, ketika X sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan ini. Y sama dengan 2X plus 5. Ketika X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 1, 2, ditambah 5, itu 7. 7. Jadi, titik potong yang pertama adalah 1,7. Titik potong yang kedua, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Maka titik potong yang kedua itu adalah 2,9. Jadi diperoleh titik potongnya 1,7 dengan 2,9. Nah, jika dilihat pada gambar akan ditampilkan seperti ini. 1,7 dan 2,9, di mana garis lurus yang warna biru ini adalah 2x plus 5 dan kurva persamaan kuadratnya ini 2x kuadrat min 4x plus 9. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 1 dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan x kuadrat plus 9x plus 7. Nah, di sini Y sama dengan Y. Oke, Y sama dengan Y.
Dan untuk Y yang pertama itu ada 2x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan, untuk fungsi kuadrat yang kedua itu ada x kuadrat plus 9x plus 7. Nah, di sini untuk persamaan yang berada di ruas ini kita pindahkan ke sebelah, sehingga 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 1 dikurang dengan x kuadrat, ini dipindahkan menjadi negatif 9x, dan 7 dipindahkan menjadi negatif 7 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita operasikan yang mempunyai suku sejenis. 2x kuadrat kurang x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Oke, 4x dikurangi dengan 9x itu hasilnya adalah negatif 5x. Oke, yang selanjutnya 1 dikurangi 7 itu sama dengan 6, sama dengan 0. Oke, kita sudah ketemu hasilnya adalah x kuadrat min 5x min 6, sehingga di sini kita faktorkan x min 1 dan x min 5. Min 6, x plus 1 dan x min 6 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapat x yang pertama yaitu negatif 1 dan x kedua yaitu 6. Untuk x sama dengan negatif 1, maka y-nya kita substitusikan ke sini. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan dikurang dengan 9, karena 9 kali negatif 1 itu negatif 9, ditambah dengan 7. 1 kurang 9 itu negatif 8, dan negatif 8 tambah 7 itu negatif 1. Sehingga kita peroleh titik potong yang pertama yaitu negatif 1, negatif 1. Untuk titik potong yang kedua ketika x sama dengan 6, y sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 9 kali 6 ditambah dengan 7, 36 ditambah dengan 54 ditambah dengan 7 sama dengan 90 ditambah dengan 7 sama dengan 97. Jadi titik potong yang kedua yaitu 6,97. Oke, ada dua titik potong di mana yang pertama negatif 1, negatif 1, dan yang kedua adalah 6,97. Jadi jika digambarkan akan seperti ini. Ini titik potong yang pertama, dan titik potong yang kedua tidak terlihat ya, karena sangat jauh di atas. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Oke, di sini ada soal tantangan, apakah mungkin garis horizontal memotong grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus bx plus c tepat pada satu titik koordinat. Jadi ada suatu fungsi kuadrat seperti ini dan ada garis horizontal yang memotong fungsi ini tepat di satu titik. Jawabannya ya ada. Oke, jawabannya ya ada karena untuk grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c, ada suatu persamaan garis horizontal yang dimana setiap berubah angka koefisien a, b, dan c ada tepat satu persamaan garis linier yaitu horizontal, garis horizontal yang memotong tepat pada satu titik di grafik fungsi kuadrat ini. Contoh grafik itu adalah y sama dengan min d per 4a. Jadi min d di sini adalah min b kuadrat min 4ac per 4a. Jadi seperti itu ya. Jadi berapapun angka di sini itu tergantung dari koefisien-koefisien pada grafik fungsi kuadrat yang ada. Jadi dia akan memotong tepat pada satu titik di
yang merupakan titik puncak atau titik optimum dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Oke, di sini untuk X kuadrat, grafik X kuadrat, ada suatu garis horizontal di mana garis ini adalah Y sama dengan 0. Atau ini biasa disebut dengan fungsi konstan. Untuk Y sama dengan suatu bilangan real. Oke, nah di sini jika kita pindahkan B-nya, kita X kuadrat plus 1, maka di sini nilai Y-nya juga berubah. Itu ada negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 0 per 4. Ya, jadi di sini untuk nilai Y-nya sama dengan negatif 1 per 4. Oke. Jika kita pindahkan C, nah seperti ini ya. Jika kita pindahkan C, maka garis horizontal yang memotong tepat di satu titik fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan 3 per 4. Seperti itu ya, 3 per 4 atau 15 per 4. Seperti ini. 3,8 atau 3,75 di sini dibulatkan ya. Oke, seperti itu. Dan yang selanjutnya, jika B kita pindahkan lagi, nah seperti ini. Nah, ada suatu garis horizontal yang memotong tepat di tepat satu titik di kurva X kuadrat min 6X plus 4. Nah, selalu ada tepat satu garis horizontal yang memotong di kurva grafik fungsi kuadrat ini ya. Jadi, untuk Y sama dengan negatif 5 itu memotong di kurva X kuadrat min 6X tambah 4 tepat di satu titik, yaitu pada titik puncaknya ya. Oke, seperti ini. Jadi sudah paham? Jadi mari kita lihat ketika grafiknya pindah maka pasti ada satu garis horizontal seperti ini. Oke. Pasti tepat ada satu garis horizontal. Oke. Nah, di sini kita kembalikan lagi. Oke. Nah, kita coba ubah C-nya lagi. C-nya, oke. Di sini pasti ada garis horizontal. Kesimpulannya pasti mungkin. Bukan mungkin lagi ya, pasti ada tepat satu garis horizontal. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita coba kurvanya tertutup ke bawah. Nah, seperti ini. Ketika kita gerakin kurvanya, maka akan sama tepat terdapat satu garis horizontal yang memotong di kurva tersebut. Nah, seperti ini ya. Oke, pada video ini sudah jelas mengenai jawaban nomor 20. Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi di bawah ini. Oke, di sini ada A sama dengan 3X kuadrat min 7X. Kita langsung jawab untuk yang A. Karena yang di sini diminta untuk tentukan sumbu simetri, kita tahu sendiri bahwa persamaan sumbu simetri yaitu negatif B per 2A. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk persamaan Y sama dengan 3X kuadrat min 7X diketahui A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya itu sama dengan negatif 7. Sehingga di sini untuk C-nya 0 ya. C-nya 0. Sehingga di sini untuk X sama dengan min B. Min dalam kurung min 7 per 2 dikali dengan 3. Sehingga untuk sumbu simetrinya 7 per 6. Atau sama dengan 1 per 6. 1, sekian ya. 1,16. Yang selanjutnya untuk nilai optimumnya itu bisa kita cari dengan min D per 4A.
itu sama dengan Y. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Per 4A. Oke, kita lanjut lagi. Y sama dengan min B kuadrat berarti negatif 7 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 3 kali 0 per 4 kali 3. 4 kali 3. Sehingga di sini negatif 49 per 12. Atau sama dengan negatif 49 dibagi 12 itu sama dengan 41 per 12. Oke, sampai di sini sudah paham. Jadi untuk sumbu simetrinya adalah 1 per 6 dan untuk nilai optimumnya yaitu negatif 41 per 12. Jika digambarkan maka akan seperti ini. Terlihat pada titik puncak. Nah yang ini ya. 1,2 dengan negatif 4,1. Nah seperti ini ya. 1,2. Jadi 1 per 6 dibulatkan menjadi 2. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian B. Pada bagian B ada Y sama dengan 8X kuadrat min 16X plus 2. Di sini diketahui A sama dengan 8, B sama dengan negatif 16, dan C-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, untuk mendapatkan sumbu simetrinya, persamaan sumbu simetrinya, kita tahu sendiri persamaannya adalah min B per 2A. Sehingga di sini min 16 per 2 dikali dengan 8. Sehingga hasilnya adalah positif 1. Untuk Y-nya, untuk nilai optimumnya, bisa saja kita langsung substitusikan 1 ke dalam Y sama dengan 8X kuadrat min 16X plus 2. Jadi 8 dikurangi dengan 16 ditambah dengan 2. Berarti 8 kurang 16 negatif 8 ditambah dengan 2 negatif 6. Ya, kita dapat nilainya negatif 6. Jadi jika dilihat pada kurva grafik nanti akan muncul fungsinya berada di titik puncak 1, negatif 6. Jika adik-adik mau mencari dengan menggunakan min D per 4A, itu bisa saja, silakan coba sendiri di rumah. Sehingga di sini grafiknya akan seperti ini. Oke, negatif 1,6. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut di kurva persamaan yang berikutnya, bagian C. Di sini ada Y sama dengan 6X kuadrat plus 20X plus 8. Oke, kita tentukan dulu A sama dengan 6, B sama dengan 20, dan C sama dengan 18. Sehingga di sini untuk sumbu simetrinya min B per 2A sama dengan min 20 per 2 kali 6. 2 kali 6 atau negatif 20 per 12. Kita sama-sama bagi 2. Kita bagi 2 ya. Atau bagi 4. Oke, bagi 4 sama dengan negatif 5 per 3. Nah, jadi negatif 5 per 3 ya. Jika kita sederhanakan lagi menjadi negatif 1, 2 per 3. Atau negatif 1,666 dan seterusnya 1,67 lah. Oke, untuk nilai optimumnya itu bisa dicari dengan Y sama dengan negatif D per 4A atau sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4 kali A. Sehingga di sini diperoleh negatif B kuadrat berarti 20 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 6 kali 18 per 4 dikali dengan 6. Nah, sampai sini kita tinggal mengoperasikan masing-masing di atas dulu dengan di bawah.
Oke, yang pertama itu 20 kuadrat. 20 kuadrat itu adalah 400 dikurangi dengan 4 kali 6 dikali dengan 18. Sehingga kita peroleh 432 per 24. Nah, seperti itu ya. Sehingga 400 dikurangi dengan 432 itu sama dengan negatif 32. Negatif 32 per 24. Nah, negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. 32 per 24. Atau sama-sama kita bagi 8 menjadi 4 per 3 positif. Atau 1 per 3. Atau 1,3333 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita sudah peroleh titik sumbu simetrinya dengan nilai optimumnya yang berada pada titik puncak. Titik puncaknya yaitu negatif 1, 2 per 3 dan 1, 1 per 3. Jika digambarkan dalam grafik maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini negatif 1,7666 ini dibulatkan menjadi 7 dan 1,33333. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Sketsalah grafik fungsi berikut ini. A, Y sama dengan 6x kuadrat plus 5x plus 7. Jadi di sini Y sama dengan 6x kuadrat plus 5x plus 7. Kita tentukan dulu. A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 7. Nah, di sini karena A lebih daripada 0, pasti kurvanya terbuka ke atas. Nah, seperti gini ya. Pasti kurvanya terbuka ke atas. Dan yang selanjutnya, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Ketika F0, maka di sini akan memperoleh 7, sisa 7. Berarti di sini artinya ketika disubstitusikan 0 ke dalam X, maka akan menyisakan 7. Di sini ya. Jadi kita sudah dapat 0,7 untuk perpotongan terhadap sumbu Y. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Yang selanjutnya kita coba untuk menemukan titik potong pada sumbu X. Sebelum kita mencari titik potong pada sumbu X, kita melihat nilai diskriminannya dulu. Apakah dia memotong atau tidak. Kalau dia memotong pada sumbu X, berarti D harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi B kuadrat min 4AC itu harus lebih besar daripada sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 6 kali 7. Nah, itu sama dengan berapa? Di sini 25 dikurangi dengan 4 kali 6 kali 7. Itu sama dengan 168. Sehingga di sini 25 dikurangi dengan 168 itu negatif 143. Kesimpulannya, D lebih kecil daripada 0. Berarti dia tidak memotong di sumbu X. Yang selanjutnya kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya dengan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Di sini negatif 5 per 2 dikali dengan 6 atau negatif 5 per 12. Nah, seperti ini. Untuk Y-nya itu bisa kita peroleh dengan persamaan negatif D per 4A. Nah, di mana di sini D-nya itu kita sudah peroleh tadi negatif 143. Negatif 143 per 4 kali 6. Sehingga di sini positif 143 per 24 atau sama dengan 5,23 per 24 atau sama dengan 5,9
atau kita bulatkan menjadi 5,96, mendekati 6 ya. Oke, di sini kita sudah dapat titik potong antara sumbu dengan sumbu Y dan titik puncaknya, sehingga dapat kita sketsakan grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini ya, karena dia tidak memotong di sumbu X. Memiliki titik puncak di negatif 5/12 dibulatkan menjadi negatif 0,4 dan 5,96 dibulatkan menjadi 6. Nah, di sini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di bagian B. Pada bagian B, ini ada Y sama dengan 7X kuadrat min 3X plus 2. Nah, di sini ada A-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 2. Oke, yang selanjutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Atau di sini titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,2. Yang selanjutnya kita akan mengecek apakah dia memotong di sumbu X atau tidak. Ketika dia memotong di sumbu X berarti diskriminannya harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini B kuadrat min 4AC itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita cari untuk nilai dari diskriminannya. Negatif 3 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C, 7 kali 2. Itu sama dengan 9 kurang 56. Oke, 56. Ternyata di sini hasilnya adalah 45, negatif 45. Negatif 45 berarti di sini kurang daripada 0. D-nya adalah negatif 45. Kesimpulannya D kurang dari 0. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang maaf bukan 45 ya. Keliru. Di sini 47. Negatif 47. Oke, kesimpulannya D lebih kecil daripada 0. Oleh karena itu, D tidak memotong pada sumbu X. Kita lanjut untuk mencari titik puncaknya atau sumbu simetrinya dan nilai optimumnya. X sama dengan negatif B per 2A. Sehingga di sini negatif 3 per 2 kali 7. 2 dikali 7 sama dengan 3 per 14. Yang selanjutnya ada Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, di sini D sendiri kita sudah ketahui negatif 47. Negatif 47 per 4 kali 7. Sehingga hasilnya adalah 47 per 28. Nah, di sini 47 per 28 itu kita bisa sederhanakan menjadi 19 per 28. Nah, seperti itu ya. 19 per 28. Sehingga titik puncaknya berada di 3 per 14, 119 per 28. Nah, untuk gambarnya maka didapatkan sketsanya seperti ini. Oke, di sini 3 per 14-nya itu 0,2 dan 119 per 28 itu 1,7. Nah, seperti ini ya. Untuk sketsa untuk persamaan fungsi kuadrat 7x kuadrat min 3x plus 2. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Diketahui suatu barisan 3, 11, 26, dan seterusnya sampai suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN
plus C. Tentukan barisan ke 100. Oke, di sini kita langsung saja untuk mencari ketika U-nya 3 berarti U-nya 3 berarti hasilnya adalah U1 hasilnya adalah 3. U2 berarti hasilnya 11 dan U3 hasilnya adalah 26. Sehingga ketika kita substitusikan 1 pada N di sini akan menghasilkan A tambah B tambah C, A tambah B tambah C itu sama dengan 3. Kita anggap ini persamaan pertama. Dan kalau kita substitusikan N-nya ini 2 ke dalam N, maka didapatkan 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 11. Ini kita anggap persamaan kedua. Dan yang selanjutnya, jika kita memasukkan 3 ini ke dalam N, maka didapatkan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C itu sama dengan 26. Sehingga di sini kita anggap dia persamaan ketiga. Yang selanjutnya kita coba eliminasi C dengan cara mengurangi antara 2 kurangi 1. Oke, kita kasih keterangan eliminasi C dengan cara persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 1. Di sini ada A tambah B ditambah dengan C sama dengan 3. Dan di sini yang pertama, yang persamaan kedua ada 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 11. Kita kurangkan. Oke, kita kurang. 4A kurang A itu sama dengan 3A. 2B kurang B sama dengan B. C kurang C habis atau 0. 11 kurang 3 sama dengan 8. Oke, kita dapat persamaan keempat. Yang selanjutnya kita sama juga eliminasi C. Eliminasi C, di mana persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2. Persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2. Persamaan 3-nya adalah 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C itu sama dengan 26. Persamaan kedua itu ada 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 11. Sehingga didapatkan hasil 9A kurang 4A sama dengan 5A, 3B kurang 2B sama dengan B, C kurang C itu habis, 26 kurang 11 itu sama dengan 15. Ini persamaan ke-5. Yang berikutnya kita eliminasi B dengan cara eliminasi B dengan cara persamaan 5 dikurangi dengan persamaan 4. Oke, di sini persamaan 5-nya adalah 5A tambah B sama dengan 15. Persamaan 4-nya adalah 3A tambah B sama dengan 8. Sehingga didapatkan dikurang ya. 3A kurang 5A. Oke, kita buat di sini ya. 5A tambah B sama dengan 15. 3A tambah B sama dengan 8. Kita kurangkan 5A kurang 3A itu sama dengan 2A. B kurang B itu habis. Dan 15 kurang 8 itu sama dengan 7. Sehingga di sini A sama dengan 7/2. Nah, kita sudah dapat A sama dengan 7/2. Sehingga di sini kita bisa sederhanakan menjadi 3, sisanya 1/2 atau 3,5.
Yang selanjutnya kita mencari nilai B dengan mensubstitusikan pada persamaan 4 atau persamaan 5. Oke, di sini saya pilih persamaan 4. 3A tambah B sama dengan 8. Ini kita kasih batas ya. Sehingga di sini 3 dikali dengan 3,5 ditambah dengan B itu sama dengan 8. 3 kali 3,5, 3 kali dengan 7/2 ditambah B sama dengan 8. Nah, 21/2 ditambah dengan B itu sama dengan 8. Berarti B sama dengan 8 kurang 21/2. Atau di sini B sama dengan 16 dikurangi dengan 21. Ini 21 ya. 21/2 atau min 5/2. Nah, seperti itu ya. Atau min 2 1/2. Nah, seperti itu. Negatif 2 1/2. Selanjutnya kita mencari C. Kita mencari C, kita tinggal pilih apakah mau di persamaan 1, 2, atau 3. Supaya mudah kita pilih persamaan 1. A tambah B tambah C sama dengan 3. Berarti C sama dengan 3 kurang A tambah B. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini C sama dengan 3 dikurangi dengan A tambah B-nya berapa? A-nya itu 7/2. Sedangkan B-nya itu negatif 5/2. Sehingga di sini C-nya adalah 3 dikurangi dengan 2/2. Sama dengan 1. Sama dengan 2. Karena 3 kurang 2 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke. Sehingga di sini untuk persamaan umumnya untuk UN didapatkan UN sama dengan 7/2 N kuadrat ditambah dengan negatif 5/2 N ditambah dengan 2. Nah, ini untuk kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Sehingga di sini untuk U100 didapatkan 7/2 dikali dengan 100 kuadrat dikurang dengan 5/2 dikali dengan 100 ditambah dengan 2. Sehingga di sini U100-nya sama dengan 7/2 dikali dengan 10.000 dikurangi dengan 5/2 dikali dengan 100 ditambah dengan 2. 10.000 dibagi dengan 2. Oke, di sini 10.000 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 5.000. 5.000 dikali 7 itu hasilnya 35.000. Dikurangi dengan 100 bagi 2 hasilnya 50 dikali dengan 5 250 ditambah dengan 2. Nah, di sini 35.000 dikurangi dengan 250 itu sama dengan 34.750 ditambah dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 34.752. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Jadi jawaban yang diharapkan untuk barisan ke-100 itu adalah 34.752. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Diketahui suatu barisan-barisan 5, 19, 29, dan seterusnya. Suku Kn dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Tentukan nilai maksimum dari barisan tersebut. Yang pertama kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Sehingga di sini untuk U1-nya sama dengan 5, U2-nya sama dengan 19,
dan U3-nya sama dengan 29. Oke, kita buat garis pemisah sehingga kita bisa. Oke. Kita lanjut untuk U1, berarti di sini kita substitusikan 1 ke dalam N sehingga diperoleh A plus B plus C sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Untuk U2 berarti kita substitusikan 2 ke dalam N juga sehingga didapatkan 4A tambah 2A tambah C sama dengan 19. Untuk U3 sama dengan 29, kita substitusikan 3 ke dalam N. Sehingga di sini 9A ditambah dengan 3A ditambah dengan C sama dengan 29. Kita anggap ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Oke. Kita lanjut di sini untuk yang selanjutnya kita eliminasi C ya, dengan cara persamaan 2 dikurangi dengan persamaan pertama. Jadi di sini eliminasi C dengan cara persamaan 2 dikurangi dengan persamaan pertama. Di mana persamaan kedua yaitu 4A ditambah dengan 2A ditambah dengan C sama dengan 19. Sedangkan persamaan pertama ada A tambah, maaf di sini B ya. Ada A tambah B tambah C sama dengan 5. Sehingga di sini kita kurangkan 4A kurang A itu sama dengan 3A. 2B kurang B itu sama dengan B. C dikurang C itu habis. Sehingga 3A plus B ditambah dengan 19 kurang 5 sama dengan 14. Yang selanjutnya ini kita peroleh persamaan 4. Yang selanjutnya kita eliminasi C. Dari persamaan 3 dikurangi dengan 2. Persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2. Sehingga di sini persamaan 3-nya adalah 9A ditambah dengan 3B. Maaf di sini 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C itu sama dengan 29. Yang selanjutnya ada persamaan 2, 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan 19. Dikurang. Sehingga di sini 9A kurang 4A itu 5A. 3B kurang 2B itu sama dengan B. C kurang C itu habis, 29 kurang 19 itu adalah 10. Nah, di sini persamaan ke-5. Yang selanjutnya kita eliminasi B. Eliminasi B dengan cara dikurangkan antara persamaan 5 kurang persamaan 4. Di sini persamaan 5-nya adalah 5A tambah 4B tambah B sama dengan 10. Persamaan 4-nya 3A tambah B sama dengan 14. Oke, di sini dikurang 5A kurang 3A itu sama dengan 2A. B kurang B itu 0. Dan di sini 10 kurang 14 itu negatif 4. Sehingga di sini didapatkan A sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Oke, untuk A-nya negatif 2, kita bisa peroleh nilai B dengan cara kita substitusikan ke dalam persamaan yang kelima atau yang keempat. Kita pilih yang kelima, 5A tambah B sama dengan 10. Berarti B di sini itu sama dengan 10 kurang 5A. Atau B sama dengan 10 dikurangi dengan 5 kali negatif 2. Sehingga di sini B sama dengan 10 ditambah dengan 10 sama dengan 20. Oke, kita sudah memperoleh nilai B yaitu 20. Dan sekarang kita akan mencari nilai C. A tambah B
tambah C sama dengan 5. Sehingga di sini untuk nilai C-nya 5 dikurangi dengan A tambah B. Di sini A tambah B-nya kita sudah menemukan nilainya, di mana A-nya negatif 2 ditambah dengan B-nya itu 20. Sehingga di sini C sama dengan 5 kurang 18. 5 kurang 18 di sini adalah negatif 13. Sehingga di sini kita sudah ketemu nilai C-nya adalah 13. Nah, kita masukin ke persamaan umumnya. Rumus umumnya yaitu UN sama dengan A-nya negatif 2N kuadrat ditambah dengan 20N dikurangi dengan 13. Ini untuk rumus UN-nya. Dengan demikian nilai maksimumnya adalah kita bisa cari nilai maksimumnya dengan rumus Y sama dengan min D per 4A. Di mana di sini A-nya adalah min 2, B-nya itu adalah 20, dan C-nya adalah negatif 13. Di sini Y-nya sama dengan atau nilai maksimumnya adalah min D atau min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Per 4A. Di sini B kuadrat menjadi 20 kuadrat dikurangi dengan 4 kali negatif 2 kali negatif 13. Oke. Dibagi dengan 4 dikali dengan negatif 2. Sehingga di sini Y sama dengan di sini Y sama dengan negatif 400 dikurangi dengan 104 per negatif 8. Negatif bagi negatif itu positif. Sekarang 400 dikurangi dengan 104 itu sama dengan 296. Sehingga di sini 296 dibagi dengan 8. 296 dibagi dengan 8 itu hasilnya adalah 37. Sehingga di sini nilai maksimum dari barisan UN sama dengan negatif 2N kuadrat ditambah dengan 20N dikurangi dengan 13 adalah 37. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana? Sudah paham sampai di sini? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus 3X plus 5A mempunyai nilai maksimum 0, maka tentukan A. Oke, di sini nilai maksimumnya 0. Disuruh kita tentukan nilai A. Karena nilai maksimumnya 0, maka 0 di sini 0 sama dengan min D per 4A. Atau di sini kita tentukan dulu A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 5A. Oke, kita lanjut di sini. 0 sama dengan negatif B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Sehingga 0 sama dengan A di sini sama dengan A. B di sini 3, jadi 3 kuadrat min 4 kali A kali C-nya 5A per 4 kali A. Oke, di sini didapatkan bahwa 0 sama dengan negatif 3 kuadrat min 20A kuadrat. 20A kuadrat. Di sini kita hapus saja. 20A kuadrat. Oke.
Nah, karena di sini negatif, kedua ruas kita sama-sama kali dengan negatif 1. Sehingga diperoleh 9 min 20A kuadrat sama dengan 0. Atau 20A kuadrat itu sama dengan 9. Atau A kuadrat itu sama dengan 9 per 20. Dengan demikian kita peroleh nilai A-nya sama dengan akar 9 per 20. Nah, di sini didapat A sama dengan akar dari 9 per 20 dan ada juga A yang kedua yaitu negatif akar 9 per 20. Atau di sini A-nya kita bisa tulis positif negatif akar dari 9 per 20. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya yaitu nomor 26. Seorang sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan 20 meter per second. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang berdiri di tengah jalan yang berjarak 15 meter di depan mobilnya. Sopir tersebut mengerem mobilnya dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat. Apakah mobil tersebut menabrak orang di depannya itu? Petunjuk rumus fisika untuk kasus ini adalah S sama dengan V0 kali T kurang setengah A kali T kuadrat. Dengan T menyatakan waktu dalam detik, mulai dari pengereman, dan S jarak tempuh pada saat T, V0 menyatakan kecepatan mobil, dan A menyatakan perlambatan mobil. Nah, di sini untuk menjawab penyelesaian dari masalah ini, kita menggunakan rumus yang sudah diberikan yaitu S sama dengan V0T dikurangi dengan setengah AT kuadrat. Oke. Nah, mobil tersebut berhenti pada jarak maksimum sehingga mobil berhenti pada saat jaraknya di sini jarak sama dengan negatif 20 kuadrat dibagi dengan 4 dikali dengan A. Kalinya A ini setengah ya. Berarti dikali dengan 5 per 2. Di sini 5 per 2 karena di sini A-nya itu adalah 5 meter. 5 dikali setengah. Jadi 5 per 2 dikali dengan negatif 5 per 2. Oke, sehingga didapatkan negatif 400 per negatif 10. Sehingga di sini positifnya 40 meter. Nah, jadi mobil jadi di sini apakah mobil menabrak orang yang di depannya? Jadi mobil tersebut nabrak ya. Mobil tersebut menabrak orang yang berdiri di tengah jalan. Oke. Kenapa dia menabrak? Karena dia dapat berhenti sejauh 40 meter, sedangkan orang yang berdiri hanya 15 meter di depan mobilnya, sehingga dia menabrak orang tersebut. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Jika sudah paham, mari kita jawab soal berikutnya. Air terjun Madakaripura terletak di Kecamatan Lumbang, Probolinggo, merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tinggi dari air terjun ini adalah 200 meter. Pada suatu hari, ada seorang yang melepas ikan tepat di atas air terjun. Tentukan berapa waktu yang diperlukan ikan tersebut untuk mencapai dasar air terjun. Jika persamaan jarak tempuh dari ikan tersebut adalah
Y sama dengan Y0 dikurangi 24T kuadrat dengan Y jarak tempuh, Y0 adalah tinggi air terjun dan T waktu tempuh. Oke, di sini kita langsung saja menjawab untuk Y sama dengan Y0 min 24T kuadrat itu kita modelkan seperti ini ya. Kita asumsikan dia seperti ini. Ya, oke. Ke bawah membentuk persamaan kuadrat dan diketahui di sini adalah sumbu Y-nya atau tingginya, di sini adalah X-nya atau waktunya. Nah, ini adalah puncak air terjun. Misalnya ketika ikannya jatuh, dia mengikuti persamaan ini ya. Dia mengikuti persamaan ini sampai di dasarnya di sini. Nah, di sini ditemukan dasarnya itu adalah berpotongan dengan sumbu X. Jadi di sini kita anggap ketika dia sudah berada di dasar, berarti ketinggiannya itu adalah 0. Sehingga di sini Y-nya sama dengan 0. Untuk 0 sama dengan Y0 itu tinggi air terjun yaitu 200 dikurangi dengan 24 T kuadrat. Nah, di sini T itu waktu yang diperlukan ya, karena yang ditanyakan waktu yang diperlukan ikan tersebut. Jadi di sini 24T kuadrat sama dengan 200. Sehingga T kuadrat sama dengan 200 per 24. Nah, di sini T sama dengan positif negatif akar dari 200 per 24. Nah, seperti itu ya. Sehingga karena di sini waktu, jadi tidak ada yang negatif, maka T yang diminta adalah akar dari 200 per 24. Jadi jawabannya adalah akar 200 per 24. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini sudah terjawab soal nomor 27. Kita lanjut untuk menjawab soal nomor 28. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Roket mempunyai rumusan suatu persamaan Y sama dengan 300T min 5T kuadrat dengan T waktu dalam satuan detik dan Y menyatakan tinggi roket. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Oke, di sini kita hapus dulu ya. Ini ada coretan. Oke, di sini dapat kita menjawab tinggi roket pada saat membuang bahan bakar adalah dengan ini ya. Karena di sini ada persamaan kuadrat. Di sini juga keterangan jika ekor dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum. Jadi kita anggap Y maksimum itu min D per 4A. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini untuk persamaan Y sama dengan 300 T min 5T kuadrat itu diketahui A sama dengan negatif 5 dan B sama dengan 300. Nah, seperti ini. Sehingga untuk D-nya min B kuadrat dikurangi dengan 4AC per 4A. 4 dikali dengan negatif 5. 4A. Oke, di sini kita masukin angka-angkanya sehingga diperoleh 300 kuadrat dikurangi dengan 4 kali negatif 5 dikali dengan 0. Karena di sini C-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Dibagi dengan 4 kali negatif 5. Sehingga diperoleh di sini negatif 300 kuadrat itu sama dengan 90.000 dibagi dengan negatif 20. Nah, di sini diperoleh negatif bagi negatif itu positif. Sehingga 90.000 dibagi dengan 20.
Di sini dicoret satunya, 9.000 dibagi 2 itu sama dengan 4.500. 4.500. Kita lihat tingginya dalam satuan tinggi roket, oke, karena tidak ada satuannya, bisa saja dia 4.500 meter atau 4.500 kilometer. Nah, ini tidak ada keterangan ya. Jadi, tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya adalah 4.500 satuan tinggi. Nah, seperti itu ya. Satuan tingginya ini apakah dia pakai kilometer atau meter, tidak ada keterangannya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Di nomor yang berikutnya, seorang atlet tolak peluru mempunyai tinggi 160 cm. Atlet ini melempar peluru tepat di atas kepalanya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika pelemparannya membentuk parabola, tentukan jarak yang dicapai peluru tersebut. Nah, di sini jadi kita gambar dalam grafik ya. Jadi seperti ini. Ini X, ini Y. Jadi orang tersebut tingginya, misalnya ini orangnya. Nah, ini orangnya. Dia mulai dari sini dan di sini dia tingginya 160 cm. 160 cm. Nah, tingginya sehingga awal mulanya dia melempar dari sini, ketinggian sini, membentuk parabola, ya jatuh ke sini, jatuh ke tanah. Nah, sampai di sini. Kita anggap tempat dia berdiri adalah 0,0. Sehingga tinggi maksimumnya diperoleh di sini. Secara horizontal dia 2,5 dan tinggi maksimumnya dia adalah 4,5 meter. 4,5 meter. Berarti ini 1,6 aja kita tulis biar sama semua meter. 1,6 meter. Oke, yang selanjutnya kita lanjutkan dengan cara di sini kita sudah ketahui tempat dia berdiri merupakan titik pusat 0,0 di mana tingginya 160 cm atau 1,6 meter. Nah, di sini di sini titik puncaknya itu ada 2,5,4,5. Oke, seperti ini ya. Sedangkan di sini ada 0,1,6. Oke, ini tingginya atau titik koordinatnya kita misalkan. Sehingga di sini jika lemparan membentuk parabola, jadi kita asumsikan persamaan ini tempat lewatnya peluru, garis tempat lewatnya peluru itu kita asumsikan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sehingga di sini ketika disubstitusikan F0 sama dengan 1,6 atau di sini C sama dengan 1,6. Kita sudah dapat persamaan pertamanya adalah AX kuadrat plus BX plus C atau plus 1,6. Yang selanjutnya kita coba di sini ada informasi titik puncak sehingga di sini untuk X-nya diperoleh dari min B per 2A atau di sini B-nya X-nya kita ketahui 2,5. 2,5 sama dengan min B per 2A. Nah, 2A ini kita kalikan dengan 2,5 sehingga menghasilkan 5A sama dengan min B. Nah, didapatkan persamaan kedua yaitu B sama dengan min 5A. Oke, yang kedua. Dan yang ketiga itu ada informasi yang 4,5. Itu sebagai nilai maksimumnya, di mana
nilai maksimumnya bisa dicari dengan persamaan min B per 4A. Sama dengan min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Nah, di sini untuk nilai Y-nya itu sendiri adalah 4,5. 4,5 sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, seperti itu. Per 4A. Sehingga di sini kita bisa peroleh 4A dikali dengan 4,5 itu hasilnya adalah 18A sama dengan negatif B kuadrat min 4 kali A kali 1,6. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan B kuadrat min 4A kali 1,6 sama dengan min 18A. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini 4 kali 1,6 itu kita peroleh 6,4. B kuadrat dikurangi dengan 6,4A sama dengan negatif 18A. Jadi di sini B kuadrat sama dengan negatif 18A ditambah dengan 6,4A. Sehingga hasilnya adalah B kuadrat sama dengan negatif 11,6A. Nah, jadi seperti itu ya. 11,6A. Atau B kuadrat ditambah dengan 11,6A sama dengan 0. Di sini B kuadratnya kita substitusikan dengan negatif 5A. Negatif 5A kuadrat ditambah dengan 11,6A itu sama dengan 0. Sehingga di sini 25A kuadrat 11-nya kita ubah menjadi 58 per 5A sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi sama-sama kalikan dengan 0 sehingga 125A kuadrat ditambah dengan 58A sama dengan 0. Nah, sampai di sini gimana adik-adik? Sudah paham? Kita lanjutkan. A sama dengan 0 dan A sama dengan negatif 58 per 125. Nah, di sini A-nya kita sudah peroleh, A yang ini kita peroleh 58 per 125. Nah, B-nya kita peroleh, di sini kita tinggal substitusikan 5 kali A kali A-nya itu negatif 58 per 125. Sehingga di sini negatif kali negatif itu hasilnya positif. Sehingga 5 dikali dengan 58 per 125 itu hasilnya adalah 58 positif 58 per 25. Sehingga persamaannya adalah kita di sini ya. Fx-nya sama dengan negatif 58 per 125A kuadrat. Maaf, di sini X ya. Kita hapus. X kuadrat, B-nya BX untuk B 58 ditambah dengan 58 per 25 X ditambah dengan C-nya 1,6. Nah, sehingga di sini untuk mencapai tanah seharusnya di sini X sama dengan Y sama dengan 0 atau ketinggiannya itu harus sama dengan 0. Sehingga di sini kita buat pembatasan. Untuk 0 sama dengan negatif 58 per 125 X kuadrat ditambah dengan 58 per 25 X
ditambah dengan 1,6, itu kita bisa peroleh, sehingga dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, didapatkan hasil X dikurangi dengan 145 dikurangi dengan per dengan 58 kuadrat sama dengan 1125 dibagi dengan 116. Oke, nanti setelah dijabarkan akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya X sama dengan 145 per 58 positif negatif 1125 per 116. Nah, seperti itu. Jika diuraikan atau disederhanakan akar ini akan menjadi X sama dengan 145 per 58 positif negatif akar, maaf, kita uraikan langsung saja di sini. 15 akar 145 per 58, sehingga ada 2x di sini. Yang pertama menggunakan positif, yang kedua menggunakan negatif. Sehingga kalau menggunakan negatif pasti nilai x-nya negatif. Sedangkan di sini waktunya harus positif, karena yang ditanya jarak pada saat peluru menyentuh tanah dalam waktu berapa, karena di sini yang ditanyakan adalah waktu, tentukan jarak. Nah, jarak ya. Di sini jarak lemparan membentuk, tentukan jarak yang dicapai peluru tersebut. Jadi di sini jaraknya tidak boleh negatif, jadi harus positif di sini ya. Jadi untuk jawaban yang memenuhi itu kita tidak pakai yang negatif, sehingga pakai yang positif. 145 positif 15 akar 145 per 58, atau kalau kita desimalkan akan menjadi 5,6141 meter. 21 meter. Satuannya meter ya. Jadi peluru akan mendarat dengan jarak 5,61421 meter. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di soal yang berikutnya. Balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki, diberikan fungsi H sama dengan negatif 32T kuadrat ditambah dengan 32, dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon ini mencapai tanah? Jadi, ini waktu balon naik pada saat dia sudah mencapai 32 kaki, dia jatuh ke tanah dalam waktu T. Jadi ini waktunya T dan ini ketinggiannya atau H. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ditanyakan adalah waktunya. Ketika dia sudah menyampai tanah, berarti ketinggiannya sama dengan 0. Jadi di sini 0 sama dengan negatif 32T kuadrat ditambah dengan 32. Sehingga 32T kuadrat itu sama dengan 32. Nah, di sini T kuadrat sama dengan 1. Sehingga T sama dengan akar 1 dan T sama dengan negatif akar 1. Karena waktu di sini tidak ada yang bernilai negatif, maka pada T yang negatif ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah T sama dengan 1. Jadi kapan balon ini mencapai tanah? Pada saat T sama dengan 1. Balon akan mencapai tanah ketika
ketika T sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembahasan uji kompetensi 2. Sudah kita jawab semua dari nomor 1 sampai nomor 30. Sampai jumpa di bab berikutnya, yaitu bab 3. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.